Apa yang terjadi di sini, bro? Baru aja kemarin kita bahas soal Perez yang menghentikan transfer pemain, bikin Xabi Alonso kerepotan buat nyusun skuad Madrid. Sekarang malah lebih gila lagi, guys. Xabi Alonso justru nemuin solusi yang selama ini bikin Real Madrid kebingungan, terutama soal siapa eksekutor penalti utama mereka musim depan. Tapi, masalahnya, solusi ini malah bikin Perez kurang puas. Kenapa? Karena langkah Xabi bisa memicu ketegangan baru di ruang ganti, dan lo bakal kaget siapa yang bakal terlibat, guys. Gua akan ngebahas itu semua di tengah video nanti ya. Jadi gue ingetin dari sekarang, percuma kalau lo nonton video ini sambil di-skip-skip, guys. Bisa-bisa lo salah paham sama alur ceritanya. Oke, langsung aja kita gas ke inti videonya. Nah, guys, ngomongin soal penalti Real Madrid musim lalu, rasanya emang gak bisa lepas dari masalah besar yang bikin fans sakit hati. 7 dari 19 penalti gagal, dan ini jadi rekor terburuk di antara klub-klub besar Eropa. Lo bayangin, musim lalu mereka gagal 2 kali di laga krusial, mulai dari Mbappe yang gagal lawan Bilbao, Vinicius blunder lawan Atletico di Liga Champions, Bellingham yang miss di Mestalla, sampai Valverde yang gagal di Piala Dunia antar klub, dan itu yang bikin Madrid kehilangan banyak peluang. Gagal penalti itu bukan cuma soal angka, bro. Ini adalah momen krusial yang bisa mengubah jalannya kompetisi, dan Madrid kayaknya nggak mau lagi terjebak dalam masalah yang sama di musim depan. Nah, sekarang guys, setelah berdebat panjang, Xabi Alonso akhirnya mengambil langkah berani. Dia menunjuk Kylian Mbappe sebagai penendang utama penalti di musim 2025-2026. Memang, Mbappe punya masalah juga musim lalu soal eksekusi penalti. Gagal 3 kali, dan itu bikin banyak orang meragukan pilihannya. Tapi guys, lihat dari sisi lain, Alonso percaya Mbappe sebagai pemimpin lini serang baru Madrid. Memang nggak mudah buat Mbappe. Apalagi dia sekarang harus jadi algojo utama, bukan cuma sekadar penyerang tajam. Alonso masih yakin Mbappe bisa jadi solusi meski ada catatan hitam di masa lalu. Tapi masalahnya, itu bukan cuma soal siapa yang jadi eksekutornya, kan? Oke guys, sebentar lagi kita akan masuk ke inti video hari ini, tapi tunggu dulu, kita lanjut yang ini dulu. Keputusan Xabi Alonso ini mungkin terlihat seperti solusi tepat, tapi lo tahu kan mana ada keputusan besar yang nggak ada risikonya? Bener bro dan Bam, Perez diduga merasa nggak puas dengan langkah ini. Kenapa? Apakah Perez nggak percaya sama Mbappe? Enggak, bukan itu, tapi masalahnya ada di ruang ganti. Lo harus tahu, keputusan Alonso ini bakal ngasih dampak besar ke hubungan di dalam tim. Kenapa? Karena kita nggak cuma bicara soal siapa yang nendang penalti, tapi siapa yang merasa, tergeser, dan siapa yang nggak nyaman. Sekarang, lo bayangin aja. Kalau Mbappe jadi algojo utama, otomatis posisi Vinicius yang selama ini dipercaya akan tergeser. Apalagi dia baru saja jadi andalan Madrid pasca Benzema, dan ini bukan soal Vinicius doang. Bellingham dan Valverde juga bakal turun posisi. Ini jelas berisiko mempengaruhi keseimbangan ruang ganti. Tensi internal, ini yang jadi masalah besar, dan Perez bukan orang yang suka kompromi. Dengan keputusan ini, Alonso bisa saja merusak harmoni yang selama ini coba dibangun di ruang ganti Madrid. Nah, sekarang, semua beban ada di pundak Mbappe. Bro, gak cuma buat hapus kutukan penalti Madrid, tapi juga buat jaga keharmonisan tim. Alonso, di sisi lain, menghadapi tantangan besar. Ini akan jadi ujian sejati buatnya. Apakah keputusan besar ini bakal bikin Madrid semakin solid, atau malah membuka peluang untuk drama di ruang ganti? Dan kalau Mbappe gagal lagi, bro, ini bukan cuma soal kegagalan penalti, tapi bisa jadi ancaman buat seluruh musim Madrid. Xabi Alonso juga harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Jadi guys, gimana menurut lo? Apakah ini keputusan tepat, atau malah bakal jadi awal dari drama besar di ruang ganti Madrid? Jangan lupa komen di bawah ya. Tapi tunggu dulu guys, ini belum selesai. Kita lanjut yang ini dulu. Baru aja Madrid lagi sibuk mutusin soal penalti, tiba-tiba ada kabar panas yang bikin Florentino Perez makin pusing. Manchester City, bro, secara resmi nawarin kontrak baru ke Rodri dengan gaji yang gila-gilaan. City nggak mau ambil risiko kehilangan jenderal ini tengah mereka, apalagi setelah rumor Real Madrid mulai ngebidiknya buat musim depan. Dan lo tahu yang bikin tambah panas? Arsenal, guys. Arsenal secara mengejutkan masuk ke dalam permainan ini. Mereka ngegas tawaran yang nggak masuk akal sama sekali. Lo bayangin, Arsenal yang tadinya adem ayem, malah jadi batu sandungan buat Madrid buat dapetin target mereka. Oke guys, sebentar lagi kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Nanti bakal gue kasih tahu apa strategi licik Arsenal. Tapi sabar dulu. Kita bongkar dulu bagaimana City berusaha mengunci Rodri dan kenapa transfer ini bisa jadi perang dingin antara Inggris dan Spanyol. Wow, gila banget ini guys.
Real Madrid dikejutkan oleh Arsenal. Dan di saat yang sama, Manchester City ambil langkah krusial dengan ngasih Rodri kontrak baru yang gila parah. Lo bakal kaget sih kalau tahu detail kontraknya, terutama buat fans Real Madrid. Tapi yang lebih gak masuk akal adalah apa yang dilakukan Arsenal. Jadi simak baik-baik ya guys, karena bagian paling gilanya bakal gue bahas di tengah video nanti. Tapi percuma kalau lo cuma tahu bagian itu doang tanpa ngerti awal mula ceritanya. Jujur ya, kadang gue suka mikir, klub kayak Real Madrid itu udah kayak raja segala raja. Lo tau lah, siapa sih yang gak pengen main buat klub segede itu? Tapi justru itu yang bikin musim lalu jadi absurd banget. Karena buat pertama kalinya setelah sekian lama, Madrid zong, gak La Liga, gak Champions, gak Copa, 0 gelar, kosong. Bersih. Padahal musim itu dibilang jadi ajang lahirnya generasi baru Madrid. Tapi hasilnya malah jadi salah satu musim paling mengecewakan. Dan karena tekanan makin gede, pihak klub langsung gercep atur ulang proyek musim depan. Mereka sadar, untuk bangun ulang tim, harus cari penerus dua legenda yang cabut barengan. Toni Kroos pensiun, Luka Modric udah resmi cabut ke AC Milan. Madrid butuh otak baru di lini tengah. Dan nama yang langsung muncul di meja mereka adalah Rodri Hernandez. Lo pasti ngerti kenapa? Rodri tuh bukan sekadar DMF. Dia arsitek permainan City. Visinya mirip Kroos, tapi fisiknya tank gas. Apalagi sebelumnya dia dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2024, gelandang terbaik dunia. Udah jelas, Madrid ngiler lah. Apalagi kontraknya tinggal 2 tahun lagi, Madrid langsung nyiapin proposal gila. 100 juta euro buat boyong dia ke Bernabeu. Tapi, sabar guys, bagian paling gak masuk akal soal Arsenal bakal gue bahas nanti. Tapi lo harus ngerti dulu kenapa cerita Rodri ini bikin Madrid makin goyah. Lanjut, City ternyata gak tinggal diam. Mereka langsung pasang badan, seolah-olah mereka mau bilang, mau nyulik jenderal kami? Sorry bro. Gak segampang itu. Mereka langsung tawarin kontrak baru ke Rodri. Tambahan 2 tahun sampai 2029, dan yang bikin kaget, gaji barunya bakal naik jadi lebih dari 400.000 pounds per pekan. Padahal sekarang cuma 220.000, naik hampir 2 kali lipat. Dengan penawaran segede itu, lo pikir Rodri masih mikirin Madrid? Jawabannya jelas, enggak. Rodri stay, City aman, Madrid gigit jari. Tapi lo pikir ceritanya beres? Belum bro. Malah makin kacau. Karena di saat Madrid lagi ngeracik plan B, datang satu serangan dari arah yang gak disangka-sangka. Arsenal, yes, klub yang katanya lagi butuh winger, tiba-tiba ngegas buat ngincer Tchouaméni, gelandang muda andalan Madrid. 75 juta euro langsung ditawarin lewat perantara. Gila kan? Madrid yang lagi nyari pengganti Kroos, malah hampir kehilangan Tchouaméni, aset masa depan mereka sendiri. Padahal Tchouaméni ini udah digadang-gadang jadi pilar utama, dan sekarang justru diserang dari klub yang gak ada di radar. Gue sampai mikir, Arsenal ini bukan cuma belanja, mereka nyusupin kekacauan ke tengah Madrid. Apalagi sebelumnya mereka udah beli Gyökeres, Zubimendi, Noni Madueke, total belanja udah lebih dari 200 juta euro. Dan mereka masih lapar. Madrid awalnya sempat terbuka buat lepas Tchouaméni demi dapetin gelandang kreatif. Tapi begitu tahu Arsenal ikut main, langsung berubah sikap. Tchouaméni sekarang statusnya tidak untuk negosiasi. Madrid sadar mereka bisa kehilangan target utama, dan di saat yang sama, nyaris kehilangan jantung lini tengah mereka. Double tekanan, 2 arah. Satu dari Manchester, satu lagi dari London Utara. Dan yang paling gila itu, Arsenal bukan cuma ngincer pemain Madrid, mereka bikin Madrid kelihatan rapuh. Madrid sekarang ada di posisi dilematis. Kehilangan target, hampir disabotase dari tengah, dan waktu terus jalan. Kalau mereka panik, bisa jadi case belanja kayak era Bill James. Apakah ini awal kejatuhan Madrid musim ini? Atau malah Arsenal yang lagi nyusun skenario kudeta Eropa dengan cara paling diam-diam? Lo tulis di komen ya guys. Gue penasaran banget pendapat lo. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.